Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almeria Ramadhani dengan NIM 2153024435, Prodi Ilmu Komputer, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang memahami requirements. Yang di sini ada 3 topik utama yang akan saya bahas, yaitu pemahaman requirements engineering, kedua, jenis-jenis requirements, dan yang ketiga, proses pengumpulan requirements. Baik, mari kita bahas satu persatu. Simak penjelasan berikut ini. Pertama yang akan saya bahas adalah pengenalan requirements engineering. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai setiap kegiatan dalam rekayasa kebutuhan atau requirements engineering. Yang pertama ada identifikasi. Kegiatan ini melibatkan memulai proyek perangkat lunak dengan menentukan sponsor proyek dan latar belakang pengembangan software. Yang kedua ada elicitation. Kegiatan ini melibatkan mendapatkan daftar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh software dengan berbicara dengan klien atau pengguna. Selain itu, kegiatan ini juga menentukan lingkup pengembangan software. Yang ketiga ada elaboration. Kegiatan ini melibatkan pemodelan kebutuhan dengan membuat skenario pengguna dan memperjelas kebutuhan software. Model kebutuhan tersebut kemudian ditunjukkan kepada klien atau pengguna, dan jika ada perubahan yang diinginkan, negosiasi dilakukan. Yang keempat ada negotiation. Kegiatan ini terjadi jika ada perubahan yang diinginkan oleh klien terhadap model kebutuhan. Negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan tentang kebutuhan yang diterima. Yang kelima ada specification. Kegiatan ini melibatkan penulisan spesifikasi yang lebih rinci untuk memulai model kebutuhan. Spesifikasi tersebut menghasilkan dokumen yang berisi kebutuhan software secara lengkap. Yang keenam ada validation. Kegiatan ini melibatkan memastikan bahwa semua kebutuhan telah divalidasi dan sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Validasi ini memastikan bahwa kebutuhan siap untuk dirancang. Yang ketujuh ada requirements management. Kegiatan ini melibatkan pengendalian, evaluasi, dan perubahan kebutuhan secara terstruktur. Kegiatan manajemen tersebut dilakukan sepanjang siklus pengembangan software. Hasil dari rekayasa tersebut adalah daftar lengkap kebutuhan software yang akan dibuat. Daftar tersebut biasanya disajikan dalam dokumentasi yang disebut software Requirements Specification atau SRS. Dokumen ini berisi pengenalan singkat, deskripsi umum, fitur-fitur, kebutuhan antarmuka, kebutuhan non-fungsional, dan kebutuhan lainnya. Jika ada perubahan kebutuhan, dokumen ini akan direvisi. Selama rekayasa kebutuhan, validasi untuk kebutuhan yang dikumpulkan dilakukan menggunakan checklist sebagai alat bantu. Validasi tersebut memastikan bahwa kebutuhan sudah ditulis dengan jelas, sumber kebutuhan teridentifikasi, dan kebutuhan masih berada dalam lingkup proyek. Pembahasan kedua yaitu kebutuhan dalam rekayasa perangkat lunak yang secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kebutuhan bisnis, yaitu berkaitan dengan tujuan bisnis organisasi atau produk sponsor dan menentukan ruang lingkup sistem atau perangkat lunak yang akan dikembangkan. Yang kedua ada kebutuhan pengguna, yaitu berkaitan dengan tujuan pengguna saat menggunakan sistem. Input dan output sistem dapat ditentukan berdasarkan kebutuhan pengguna. Yang ketiga ada kebutuhan sistem perangkat lunak, yaitu berkaitan dengan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh sistem atau perangkat lunak. Ini meliputi aspek-aspek seperti kehandalan, kinerja, keamanan, skalabilitas, dan kompatibilitas. Selain itu, ada juga perbedaan antara kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang pertama ada kebutuhan fungsional, yaitu merujuk pada fungsi-fungsi yang harus dilakukan oleh sistem atau perangkat lunak. Kebutuhan fungsional mendefinisikan apa yang sistem harus lakukan, seperti tindakan yang diambil dalam respons terhadap input tertentu. Yang kedua, kebutuhan non-fungsional merujuk pada kualitas atau atribut sistem yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi-fungsinya. Kebutuhan non-fungsional mencakup aspek-aspek seperti kecepatan, keandalan, keamanan, usabilitas, dan skalabilitas. Dalam rekayasa kebutuhan, penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan terkait, seperti pengguna akhir, klien, tim pengembang, dan pihak terkait lainnya. Kolaborasi yang baik, komunikasi yang
jelas sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan yang dikumpulkan dan ditetapkan memenuhi harapan semua pihak terkait. Baik, yang ketiga, masuk ke pembahasan proses pengumpulan requirements. Sebaiknya dilakukan secara sistematis, sering diawali dengan mengadakan meeting atau pertemuan di balik stakeholder dan pengguna dari sistem yang akan dikembangkan. Hasil yang diharapkan dari meeting ini adalah daftar requirements dari software yang akan dikembangkan. Bagaimanapun caranya, setiap requirement yang ada dalam daftar perlu ditentukan prioritasnya. Selanjutnya, membuat use case untuk setiap requirement, biasanya dilengkapi dengan diagram. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai habis. Assalamualaikum.